Seorang bapak yang karena dia down di fitnah. Dia kaget, kenapa Pak Feby bisa telepon saya 1 jam. Saya merasa terhormat Pak. Oh iya, karena saya dengar saudaraku Anda juga dipakai Tuhan. Dan saya doakan dia. Dan dia katakan di Pak Feby orang terkenal di Malang. Oh tidak, saya biasa. Saya mau katakan Pak, saya keliling kemana-mana. Dia dari gereja mana-mana, betul ya? Kemarin ketemu gak Rudi sama yang itu? Ya, saya gak sebut namanya karena dia ngalami proses hukum sekarang. Apa yang dia tidak lakukan. Saya berbicara di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan hambanya Pak Feby. Saya tahu Bapak diurapi. Saya bilang, aku percaya kamu dan aku dukung kamu. Kamu tidak akan gak melayani nanti. Nah gitu kan, terima kasih Pak Feby. Dan dia katakan, Pak Feby ini terkenal pendeta jahat, kasar. Jangan undang dia. Dia bilang gini ke teman-temannya, yang aku lihat Pak Feby itu jahat secara roh, tapi dia baik dan murni. Tidak ada satupun pendeta yang saya tahu Pak di Malang yang berani seperti Bapak. Bapak ini pendeta dikeplai semua. Anda harus tahu pandangan orang tentang saya. Tapi jangan ada di tempat ini yang berkata saya jahat. Nah, kamu tidak lihat tanda. Bertobat toh saudara. Sebelum kamu yang jahat nanti. Tapi dagingmu yang jahat. Bukan rohmu. Ini gak main-main loh saudara. Dan pernyataan Tuhan saya sampaikan. Dia bilang, Pak Feby aku bersyukur. Bapak bisa meluangkan waktu. Saya katakan kamu harus belajar mulai hari ini. Isolasi diri. Sebab kamu pemimpin. Kamu orang dipakai Tuhan. Kalau jemaat biasa, masalah dia gonceng orang, gak akan difitnah. Tapi karena iblis tahu kamu pemimpin, you are leader. Kamu diserang. Benar Pak Feby. Mulai hari ini isolasi. Tidak boleh bergaul dengan siapapun. Benar. Saya mengisolasi diri. Jangan melakukan sesuatu yang menurut orang lain baik dan itu akan menghancurkan kamu. Karena iblis tidak mau. Sebab dia melakukan yang baik, saudara, ternyata yang baik itu dibalas yang jahat. Loh kalau yang melakukan itu jemaat biasa yang gak pernah tahu pelayanan, yang gak pernah dipakai di kota-kota, di desa-desa, gak akan disentuh. Anda mengerti maksud saya? Kalau Anda tahu Anda diurapi dan Anda mau dipakai lebih lagi, isolasi diri. Karena iblis tidak akan pernah senang saudara dipakai. Katakan amin. Dan musuh dia itu musuh pengacara tingkatnya sudah Jakarta. Pengacara Malang dia bilang berhenti kamu jangan lawan. Pembela saya Tuhan Yesus. Saya ajari semua saudara. Nangis saudara. Dan dia bersyukur. Doakan kami 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 tolong dibuka. Nah saya mau jelaskan ini supaya saudara. Anda mengerti sesuatu gak malam hari ini? Yang penting bagi Anda karena Anda manusia roh. Anda ada di pekerjaan Allah. Pelayanan mau tamborin semua. Ingat tamborin juga begitu ya. Tamborin harus roh. Harus roh. Harus roh. Pelayanan ini semua roh. Maka setiap tarianmu menghancurkan kuasa gelap. Anda bukan sedang balet di sini. Okay? Anda bukan sedang show. Anda sedang berperang secara roh. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Itu rasul. Rasul aja minta doa. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari apa saudara? Pengacau. Banyak pengacau enggak? Banyak. Sesama Kristen. Orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara perhatikan kemajuan pekerjaan Tuhan membutuhkan seorang. Katakan seorang. Dan seorang itu saya mau katakan saudara dan saya. Katakan amin. Kita seorang. Ini saya tergerak. Yang pertama saya mau panggil untuk mendoakan saudara kita itu
Bapak Yahya dan istrinya. Mari maju depan. Oh haleluya, tolong wanita sama pria di belakangnya. Dan nanti saya juga akan mendoakan Winda ya. Winda. Saudara, Pak Yahya dan istrinya sudah mengalami pergumulan. Sempat saya ceritakan Kamis. Tapi saya percaya kita sebagai imam-imam Tuhan, kita selalu mendoakan dan mendukung. Dan yang perlu Pak Yahya dan istri ketahui bahwa gereja ini tetap mendukung. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, tetap kuat berdiri dasar iman dalam Yesus Tuhan yang pasti tidak pernah mengalami kekalahan. Bisa menghadap saya di sini. Oh, saya ingin berdoa juga ibu sebelah sini ya. Oh, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Satu hal bersepakat dengan saya. Kekuatan Allah mengalir, pagi hari ini kuasanya bekerja dan Tuhan sendiri yang akan berperan. Tuhan yang menyelesaikan baginya dan kita beriman bukan kebetulan kalau Pak Yahya datang. Pujian dari awal bukan kebetulan. Tuhan sendiri berbicara. Amin. Haleluya, karena Tuhan lebih besar dari semua masalah, apalagi hambanya yang melayani. Saya percaya ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kalau pagi hari di tengah umat Tuhan, Pak Yahya dan istri bisa mendapat dukungan, itu kasih karunia Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini urapan mengalir Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya kekuatan kami terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Pagi hari ini kuasa-Mu bekerja. Kami minta sepakat Tuhan, kekuatan dan urapan-Mu mengalir. Sebab Engkau yang berperang bagi mereka. Mereka hanya pemuji dan penyembah. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya punya pujian dan penyembahan. Allah bertata saat pujian penyembahan. Kuasa pembalikan akan terjadi. Mereka akan melihat kuasa Allah bekerja. Dan pagi hari terjadi. Hamba minta urapan-Mu mengalir Tuhan. Yes, koma syikiarama. Tuhan jamah ibu Tuhan. Ya dia sebagai penolong. Dia kuat berdiri lebih dari suaminya. Dia Abigail yang terus bekerja dengan luar biasa, pujian banyak mengalir. Hari ini engkau melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi engkau dan kuasa bekerja. Yes, oh haleluya, koma syikarapase. Glory, glory, glory. Tepuk tangan buat Allah kita yang dasar. Koma syikiarama. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Glory, 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 glory. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, tetap semangat, kuat terus. Puji Tuhan, ya semangat terus. Beri semangat saudara. Ya, orang yang difitnah itu tidak enak, saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan membalikkan semuanya. Amin. Puji Tuhan. Pergumulan yang berat, tapi bukan kebetulan. Ketika datang tempat ini, Tuhan tetap mendukung. Amin. Apapun yang terjadi, saya sudah katakan kepada Pak Yahya, jangan takut, jangan khawatir. Saya orang pertama yang percaya kepadamu dan akan mendukung kamu. Kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Sebab Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Haleluya. Dan saya percaya mujizat terjadi. Saya percaya mujizat terjadi. Katakan, saya percaya mujizat terjadi. Haleluya. Winda mana? Jadi yang Mazmur 91 itu kamu pegang karena aku tanya ke Tuhan apa hambamu. Gak usah takut. 91. Nah, setelah ini itu tadi kamu bergerak bukan lagi dengan skill dan talenta lagi, tapi urapan. Itu yang terjadi nanti, kamu akan merasakan. Nah, kamu harus mulai menjaga, karena hari-hari ini Tuhan itu mengkhususkan hamba-hambanya yang dipakai. Ya, kamu mesti jaga pertemanan, menjaga diri dan keluarga dari toksik. Kamu tidak bisa menerima semua orang. Kita sudah tidak bisa. Karena ini musimnya ini, jadi bahasa umumnya isolasi diri. Jadi kamu orang khusus, kamu harus tahu siapa di sekeliling. Harus orang-orang tidak punya kontaminasi. Memang kamu dikhususkan. Tidak bisa. Aku ini khususkan diri.
Karena itu yang dilakukan hamba-hamba Tuhan kaliber yang urapanku di gede itu, mereka tidak mau. Karena kamu tahu nggak, ketemu orang masuk, ya kamu bergaul enak, tenang, tapi itu toksinya masuk, kontaminasi. Itu mesti mbok jaga. Kecuali kamu melayani seseorang dengan ucapan dan otoritas Tuhan tidak. Tapi siapa sekelilingmu kamu mesti lihat. Ya. Jangan sampai kamu dan kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan sesuai dengan porsimu sekarang.